Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya, para peserta webinar dan juga narasumber kita pada webinar sesi ketiga ya, pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 23 Desember 2024. Eh, Alhamdulillah, kepada para peserta webinar terima kasih banyak telah bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti sesi webinar dan bisa sama-sama belajar menyimak materi yang berkelanjutan mengenai investasi melalui urun dana syariah berbasis token yang diselenggarakan oleh Mabruk. Gitu. Dan insya Allah kita sama-sama akan mendengarkan sesi webinar hari ini dengan judul tadi, yaitu penerapan investasi melalui urun dana syariah berbasis token yang akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Afandi Mahfudz, yang mana beliau adalah seorang ahli di bidang investasi syariah dan saat ini menjabat sebagai brand ambassador dari Al Mabruk Financial untuk Indonesia. Dan perkenalkan, saya Risma Anis Nur Fuadah yang akan menjadi moderator pada webinar ini. Kita sama-sama akan membahas potensi dan implementasi investasi syariah berbasis token sebagai solusi finansial yang modern dan berbasis nilai-nilai syariah. Langsung saja tanpa banyak pengantar ya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan beliau paparkan. Dan bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya seputar materi, nanti boleh setelah beliau selesai dari saya. Silakan kepada Ustadz Ahmad Afandi untuk bisa langsung memberikan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Risma Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mabruk dan juga peserta yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan dan juga kehadirannya. Ini adalah webinar seri yang sudah yang ketiga kali kita lakukan. Bagi yang baru pertama kali, selamat datang dan terima kasih sudah sudi untuk bergabung dengan kita. Insya Allah webinar ini akan ada kelanjutan dan setiap bulan kita akan lakukan webinar yang terkait dengan tema koin ataupun blockchain syariah yang juga ada kaitannya dengan urun dana. Baik, sebelum ini ataupun webinar sebelumnya kita sempat membahas tentang prinsip dasar blockchain syariah, termasuk juga bagaimana blockchain itu atau apa itu kripto dan sebagainya. Nah, mungkin barangkali ada teman-teman yang sudah punya pengetahuan ataupun literasi terkait dengan token ataupun terkait dengan digital asset ataupun kripto. Nah, ini adalah sharing atau momentum kita berbagi atau bertukar pikiran terkait dengan penerapan blockchain atau teknologi blockchain yang ada kaitan dengan atau melalui urun dana syariah. Baik, sahabat semuanya, tentunya kalau kita melihat dan mencermati industri urun dana syariah, ya, terutama di Indonesia, ini agak berbeda dengan penerapan yang di luar, di mana kalau di kita itu menggunakan istilah sekuritas. Ya, kalau di luar itu mereka menyebut dengan istilah equity crowdfunding, tapi kalau di kita adalah security crowdfunding. Apa bedanya? Kalau equity itu berarti penerbitannya hanya berbentuk ekuitas ataupun saham, tetapi kalau yang security dia ada tambahan yaitu sukuk. Jadi ada sukuk dan saham.
Nah, ini yang membedakan. Dan yang kedua, urun dana syariah itu tidak sama dengan P2P. Ya, ini juga yang salah satu membedakan dengan praktek di luar terkait dengan urun dana, di mana kalau sesuai dengan POJK kita itu tidak sama dengan P2P. Jadi ada perbedaan. Sementara kalau di luar urun dana syariah itu mirip dengan P2P. Nah, urun dana syariah sendiri ataupun crowdfunding, ya, saya belum bicara tentang syariah dulu ya. Crowdfunding sendiri itu ada berbagai macam jenis kegiatan urun dana ataupun crowdfunding. Ada yang bersifat komersil, seperti tadi ada equity crowdfunding, di kita ada namanya security crowdfunding, atau juga yang sifatnya sosial, ya, seperti kegiatan atau crowdfunding yang ditujukan untuk kepentingan atau maslahat sosial, ya, dan macam-macam. Ada juga yang bentuknya itu adalah hadiah, ya, atau reward dan sebagainya. Jadi urun dana ataupun penanggulangan ataupun collection, ya, dana dari beberapa pihak atau individu di Indonesia itu diatur melalui POJK 57 tahun 2020, yang kita sebut sebagai penggalangan dana melalui platform berbasis urun dana. Jadi itu bunyi POJK yang ada di kita. Nah, sekarang ada istilah baru namanya token. Ya, jadi token ini nanti akan kita bahas apa maksudnya dan bagaimana. Tapi konsep utama terkait dengan urun dana syariah berbasis token ini adalah bagaimana investasi yang selama ini kita gunakan melalui atau menggunakan uang yang ada seperti rupiah, ya, atau fiat money. Nah, sekarang itu bagaimana menggunakan token yang berbasis pada crypto aset. Nah, menurut regulasi Bapepti yang ada di Indonesia, bahwa kripto itu bisa dianggap sebagai aset. Ya, kalau fatwa kita yang tahun 2020 atau tidak salah nomor 18 itu menyatakan bahwa cryptocurrency itu dilarang. Jadi kripto penggunaannya sebagai mata uang, ya, yang menggantikan rupiah. Nah, itu yang dilarang menurut fatwa. Tapi kripto sebagai aset, nah ini menurut Bapepti diakui. Dan faktanya sudah ada, kalau tidak salah ada 39 jenis koin yang berada di Indonesia. Kemudian ada 4 exchanger, ya, termasuk toko kripto, kemudian Indodax, ya, dan sebagainya. Itu yang sah dan juga berlaku di Indonesia. Jadi kalau ada investasi koin yang ada di Indonesia, yang lokal, ya, yang listed atau terdaftar di exchanger Indonesia, seperti Indodax tadi, itu bisa melakukan transaksi, kemudian menukarkan koinnya itu melalui Indodax ataupun toko kripto, sehingga bisa diambil di bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Nah, gambarannya seperti itu, ya. Nah, itu token atau koin yang beredar di Indonesia. Nah, bagaimana dengan di luar? Nah, di luar tentunya punya banyak sekali jenis koin, ya, bisa jadi ribuan malah mungkin, ya, jenis-jenis koin yang beredar di luar sana dengan berbagai macam karakter, sifat dan sebagainya, ya. Saya tidak bisa mengatakan secara kesimpulannya karena itu tergantung kepada white paper masing-masing. Tapi menurut regulasi Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan, ya, peraturan di Bapepti maksudnya, ya, itu diatur, ya, koinnya ada berapa, stakingnya berapa lama dan berapa nilainya dan sebagainya, dan itu harus melalui proses internal Bapepti yang mereka menggunakan pendekatan AHP ataupun Analytical Hierarchy Process. Jadi ini saya terangkan terlebih dahulu terkait dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa pengertian ini? Saya langsung ke slide pertama di kita, pengertian, ya.
urun dana syariah berbasis token merupakan investasi inovasi yang baru yang seperti yang tadi saya sampaikan, yang menggabungkan konsep syariah, ya. Nanti akan saya jelaskan juga maksud dengan konsep syariah itu seperti apa, dengan menggunakan teknologi blockchain, ya. Saat ini teknologi blockchain tentunya tidak hanya dipakai di sektor keuangan, tapi juga di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan pertanian pun bisa menggunakan teknologi blockchain. Nah, model ini penggabungan antara konsep urun dana syariah dengan token ini memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pendanaan, ya, terutama terkait dengan proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, lebih efisien dan lebih transparan. Pertanyaannya adalah apakah yang saat ini kurang transparan? Nah, itu kan ya. Nah, kita semua tahu bahwa dengan menggunakan teknologi blockchain, ya, pengertian yang sudah kita bahas di webinar sebelumnya, ya, tentu ini dianggap lebih transparan, lebih akuntabel karena menggunakan general ledger yang itu merupakan network ataupun jaringan atau chains, ya, antara satu dengan yang lainnya. Semuanya terrecord, kemudian tergambarkan dengan jelas, ya, dan itu yang membedakan dengan urun dana syariah saat ini. Dengan adanya teknologi blockchain, maka ini akan lebih transparan, lebih akuntabel lagi. Semua transaksi itu akan bisa dilihat, dan tentunya seperti halnya karakter blockchain, ya, maka ini akan memudahkan investasi tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga dengan berbagai negara dan mungkin berbagai mata uang, ya. Tentunya nanti akan di slide berikutnya akan saya jelaskan maksud dari token tersebut, ya. Tapi ide awal dari token ini adalah dengan tujuan pertama memberikan segmentasi yang lebih memudahkan dan juga mampu, ya, akan terpecah secara lebih kecil lagi, ya, seperti mungkin suku retail, ya, sehingga investor biasa ataupun yang mungkin masyarakat biasa itu bisa menjadi investor dengan lebih kecil lagi nominalnya, ya. Dan tentunya ini merupakan satu inovasi yang terbaru di mana di kita sendiri belum diatur, ya. Seperti yang saya bilang di POJK 57 itu juga belum diatur. Di Bapepti juga belum ada konsep kripto aset, ya, yang sesuai dengan aspek syariah. Bahkan di BI juga belum ada. Dan artinya di kita fatwanya belum ada bagaimana pandangan fatwa kita terkait dengan kripto yang diakui sebagai aset sehingga itu bisa ditransaksikan. Ya, sekali lagi ini berbeda dengan cryptocurrency. Ya. Nah, oleh karena itu maka ide ini adalah merupakan salah satu inovasi yang baru, inovasi yang memberikan satu terobosan tidak hanya di bidang inovasi itu sendiri melalui blockchain, tetapi juga bagaimana ini memajukan industri urun dana sekaligus meningkatkan ekosistem bisnis di urun dana saat ini. Sebagaimana yang ketahui, ya, mungkin yang urun dana di Indonesia itu ada sekitar 16, yang syariah saja hanya 4, ya, yang lainnya ada hybrid, bahkan ada yang fully konvensional. Nah, ini yang syariah, yang betul-betul murni syariah, dan saya pikir ini jika dilakukan di Indonesia maka akan yang jadi pertama di Indonesia menggunakan konsep token ini, ya, dan tentunya teknologi blockchain. Oke, next. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, yang pertama adalah bahwa harus ada proyek, ya, harus ada proyek. Karena ini yang dianggap sebagai underlying asetnya. Sebagaimana beberapa pendapat, ya, dari beberapa kalangan di Indonesia, ya, termasuk Bahsul Masail di PWNU Jatim yang mengatakan harus adanya sil'ah, ya. Sil'ah itu bisa
bermakna dua dalam hal ini ya. Pertama, adanya utility ataupun manfaat. Kemudian yang kedua itu adanya underlying asset. Nah, underlying asset ini apa? Isinya adalah proyek atau pekerjaan yang dilakukan. Jadi pembuatan tokennya atau token digitalnya itu atas dasar sebuah proyek. Jadi kita sebut sebagai proyek syariah ya, yaitu emiten ataupun penerbit ya, mempunyai sebuah proyek ya, dan macam-macam jenisnya, bisa energi terbarukan atau properti ya. Kemudian mereka membuat token digital, dan itu bisa dianggap sebagai kepemilikan ya, atas proyek tersebut. Jadi persis seperti halnya sukuk ya, ataupun mungkin saham yang dianggap sebagai kepemilikan di situ. Lalu dari situ kemudian dibuat token. Token ini mewakili kepemilikan ya, karena terfraksi ataupun terbagi menjadi kecil ya. Jadi misalnya nilai penerbitannya itu adalah 1 miliar, lalu dilakukan secara crowdfunding ya, diterbitkan, kemudian akan dibentuk menjadi token yang terkecil atau tokenisasi aset istilahnya. Nah, aset-aset ini yang sesuai dengan pekerjaan ataupun bisnis yang dilakukan ya, misalnya ada properti ya, kemudian ada energi terbarukan ya, itu dianggap sebagai aset fisik. Nah, ini yang tadi dimaksud sebagai sil'ah tadi ya. Para ulama menyebutnya sil'ah ini merupakan salah satu syarat kalau kripto aset itu dianggap sebagai sesuatu syariah ya. Jadi ada proyek, kemudian ada tokennya. Jadi seperti halnya listrik lah ya, listrik di rumah kita yang pakai token. Nah, itu kan token kalau habis ya kita mengisi sesuai dengan kemampuan, 10.000, 20.000 ya, 100.000 dan seterusnya. Itulah kepemilikan kita sejumlah itu. Lalu si penerbit akan melakukan penawaran ya, penawarannya ini melalui urun dana syariah. Jadi misalnya PT Urun Bangun Negeri atau Urun RI yang merupakan provider ataupun penyelenggara SCF syariah ya, itu misalnya menawarkan token dari beberapa penerbit ya, tergantung pada proyeknya. Nah, token-token ini ditawarkan kepada publik ya, apakah itu melalui website ataupun mobile apps ya, di mana investor itu bisa membeli token tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan ya, sama dengan halnya sekarang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan oleh provider tersebut, dan setelah terkumpul dana itu akan dipakai ya. Kalau sekarang itu nanti akan melalui escrow account untuk memilih proyek. Jadi prosesnya sebetulnya tidak beda jauh ya. Ada escrow juga. Kemudian setelah dana terkumpul, lalu akan digunakan untuk membiayai proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Tadi contohnya misalnya ada energi terbarukan, ya, kemudian ada properti, dan setelah itu berlanjut dengan bagi hasil proyek, ya. Bagi hasil tentu sesuai dengan nilai tokennya tersebut, artinya keuntungan yang dihasilkan oleh proyek tersebut akan dibagikan kepada pemegang token, ya, sesuai dengan proporsi kepada mereka. Jadi cara kerjanya sebetulnya agak mirip dengan yang urun dana syariah. Cuma bedanya ini kalau di urun dana syariah saat ini itu menggunakan uang ya, nilainya gitu ya, misalnya UKM ya, diterbitkan terus nilainya misalnya 1 miliar. Nah, ini dibuat token yang nanti itu akan berbasis kepada kripto sebagai asetnya. Ya, jadi membedakannya pertama, dari luar negeri, siapapun, bahkan luar negeri siapapun ya, itu bisa melakukan investasi dengan lebih mudah, terutama dari aspek payment system, karena ini menggunakan kripto. Nah, kemudian akan melalui exchanger ya, yang berlaku dan sah di Indonesia, seperti tadi saya sebutkan ada namanya toko kripto ataupun Indodax ya. Lalu kemudian berbentuk rupiah, dan rupiah ini akan di-disburse ataupun diberikan kepada si penerbit, tentunya melalui proses yang seperti hanya biasa di SCF provider ya, sehingga ini membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak hanya di Indonesia. Bagi hasil sesuai dengan kesepakatan,
ya. Dan bagaimana dengan akadnya? Akadnya tentunya tergantung kepada analisa dari per tersebut, dan ini biasanya dilakukan oleh pihak penyelenggara SCF, apakah menggunakan ijaro, apakah menggunakan mudoroba, dan seterusnya. Oke, next. Silakan dilanjutkan slide-nya. Halo. Baik, sambil menunggu slide di share screen lagi, saya coba lanjutkan ya. Kemudian setelah itu, bagaimana keunggulannya? Kita bicara tentang keunggulan tersebut ya. Keunggulannya adalah yang pertama dari segi aksesibilitas. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akses akan lebih luas lagi ya, karena ini menggunakan teknologi blockchain yang itu tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga itu bisa berlaku untuk di mana saja ya, dan tentunya ini bisa kita lakukan ya, bahkan dengan jumlah yang relatif kecil. Jadi kalau misalnya contohnya sekarang saat ini ada 1 juta nominal kecil, nah itu mungkin bisa bentuknya lebih kecil lagi ya, apakah itu 100 ataupun 200 ya, dan seterusnya. Jadi pertama itu aksesibilitas ya, dibanding yang sekarang. Kalau sekarang kan mungkin agak terbentur dengan payment system gitu ya, karena sekarang kan kebanyakan SCF menggunakan virtual account ya. Nah, tapi ternyata virtual account itu tidak mudah dilakukan bagi mereka yang mau invest dari luar Indonesia ya, sehingga ini secara teknis juga agak bermasalah. Kemudian juga aksesibilitas dalam artian dari segi finansial, karena saat ini teknologi blockchain itu bisa menyelesaikan isu ataupun masalah aksesibilitas ya, maka ini sekaligus menjadi keunggulannya gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, likuiditas ya, token dapat diperdagangkan di pasar sekunder ya, sebagaimana halnya urun dana saat ini, dan tentunya memberikan fleksibilitas ya bagi investor siapapun dia, dimanapun dia ya, dan sebagainya. Nah, tentunya ini akan ada proses EQIC sebagaimana halnya saat ini ya, yang dilakukan oleh para penyelenggara ICF ya. Kemudian transparansi seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Apakah sekarang sudah transparan? Yang mungkin kita sampaikan sudah, karena sesuai juga dengan POJK yang ada. Tapi dengan kehadirannya blockchain ini akan lebih transparan lagi ya, dan ini untuk semua pihak. Ya, apalagi ini yang sifatnya crowd, melibatkan banyak orang, sehingga setiap orang itu akan bisa melihat semuanya dilakukan karena terrecord ya, sebagaimana halnya karakter blockchain. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu secara aspek, atau mungkin saya sebut secara compliance ya. Jadi semua proyek itu akan dianggap akan diakses ataupun dilakukan penilaian aspek syariahnya ya, aspek syariah itu seperti apa, sehingga mulai dari proses kemudian pemberian dana kepada penerbit, dan sekaligus pelaksanaannya itu akan diawasi melalui syariah committee ataupun syariah supervision ya. Karena pasti akan ada DPS-nya dan sebagainya yang akan mengevaluasi aspek syariah. Tentunya akan dimulai dari proyek tersebut ya. Tadi yang saya contohkan ada misalnya ada energi terbarukan, kemudian ada properti ya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak banyak berubah dari yang sudah dilakukan saat ini oleh teman-teman di SCF provider ya. Yang membedakan sekarang itu ada token, bentuknya token ya, yang itu mewakili kepemilikan mereka. Dan terakhir, efisiensi. Ini juga menjadi salah satu karakternya blockchain ya. Kenapa? Karena proses pengumpulan dananya, kemudian
pembagian keuntungan itu akan menjadi lebih efisien dengan adanya teknologi blockchain ini, ya, termasuk keterbukaan ataupun transparansi dalam hal profit sharing, ya, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya terjadi kerugian? Nah, ini mungkin kita harus melihat kepada akad yang disepakati di awal, ya, karena mekanismenya akan berbeda, misalnya mudhorobah, ya nggak, kemudian ijarah, kemudian bisa jadi mungkin musyarakah, ya, tentunya ini akan punya karakter yang berbeda, sehingga penyelesaian ketika terjadi default atau one prestasi juga ini akan berbeda. Namun terlepas dari itu harus ada mitigasi, walaupun teknologi serba canggih, tapi tetap harus ada action plan terkait dengan mitigasi risiko dan aspek bisnis, aspek operasional, ya, termasuk aspek syariah sendiri atau syariah risk. Ini juga harus menjadi satu perhatian. Intinya adalah aspek keunggulan di blockchain ini tentu akan berbeda dengan yang ada saat ini, karena tanpa blockchain yang sekarang dan dengan adanya blockchain itu akan lebih transparan, lebih efisien, lebih akuntabel, lebih lebih likuiditas lagi dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana penggunaan blockchain ataupun koin, ya, ataupun tokenisasi aset ini itu memberikan aksesibilitas tadi itu yang mungkin menjadi kelemahan urun dana saat ini, ya, sehingga teknologi blockchain ini tidak bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan dengan yang lebih baik lagi. Oke, next. Nah, baik. Bagaimana contoh penerapannya? Ya, contoh penerapannya misalnya tadi saya sebut ada namanya properti syariah. Sebagaimana halnya sekarang Mabruk, ya, itu mempunyai properti atau bisnis properti saat ini, ya, sebuah proyek pembangunan perumahan sebagaimana yang kita tahu, ya, mungkin tidak hanya di perumahan, dan mereka bisa menerbitkan token, ya. Setiap token itu akan mewakili kepemilikan atas sebagian kecil dari properti tersebut. Sebagaimana ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Atau bisa juga bentuknya adalah energi terbarukan, ya. Jadi misalnya ada perusahaan yang membangun pembangkit listrik tenaga surya, itu dapat menerbitkan token untuk membiayai proyeknya. Ya, jadi ini yang mungkin contoh, ya. Ada juga yang sifatnya bisnis sosial, ya, startup yang fokus pada pemberdayaan UKM, ya, dan dapat menggunakan token untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Sebagaimana saya pikir ini juga dilakukan oleh banyak SCF provider yang fokus, ya, dengan pemberdayaan UKM, ya, ataupun usaha kecil yang memang perlu concern dan tidak inklusif dalam artian untuk pembiayaan dari pihak bank. Maka ini menjadi salah satu peluang, ya, bagi pelaku UKM dengan memanfaatkan urun dana berbasis token ini. Lanjut. Nah, walaupun tentunya ini akan ada tantangan, ya, termasuk mungkin sekaligus yang harus menjadi pertimbangan dalam hal ini yang kaitan dengan Indonesia, ya. Pertama itu adalah regulasi. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa di kita belum ada, ya, regulasi mengatur terkait urun dana syariah berbasis token ataupun tokenisasi aset dari urun dana, ya, dari atau melalui urun dana syariah. Kenapa? Karena di Bapepti juga belum ada konsepnya, di OJK juga itu belum ada, ya. Tapi sepengetahuan saya, kami sudah sampaikan dengan pihak OJK dan akan mempertimbangkan, karena ini salah satu peluang, walaupun sekaligus juga tantangan, bahwa dengan adanya urun dana syariah berbasis token ini akan menjadi peluang yang lebih besar lagi, meningkatkan ekosistem bisnis, termasuk sekaligus juga meningkatkan jumlah dan kualitas investor. Nah, ini yang paling penting, ya, karena saya yakin beberapa asset provider yang ada saat ini, terutama yang fully syariah, itu isu yang terbesar itu adalah bagaimana meningkatkan investor, terutama dari dalam negeri.
Sehingga dengan adanya tokenisasi yang konsep ini itu memungkinkan aksesibilitas lebih luas lagi bagi investor, artinya pelaku UKM ataupun perusahaan atau emiten atau penerbit di Indonesia lokal ini sangat terbuka peluangnya mendapatkan dana dari luar negeri melalui teknologi blockchain dengan konsep tokenisasi aset tadi. Tapi, ini tapinya adalah bahwa regulasi kita belum mengatur ke sana. Jadi mudah-mudahan kalau konsep ini ditindaklanjuti oleh OJK, kemudian ini akan harapannya bisa merubah revisi POJK 57 terkait dengan penyelenggaraan urun dana berbasis platform. Kemudian tantangan berikutnya adalah risiko proyek. Seperti yang tadi saya sampaikan, namanya investasi tentu ada peluang ataupun kemungkinan ada rugi. Kalau untung mungkin kita siap semuanya. Tapi bagaimana kalau terjadi kerugian? Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu tantangan karena bagaimanapun investasi pasti ada nilai atau unsur kerugiannya jadi kegagalan proyek atau investasi atau sebagainya ini bisa juga menyebabkan investasi yang merugi bagi investor. Artinya tidak menjamin 100%. Namanya investasi tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin keuntungan ke depan seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan informasi. Nah, informasi ini perlu melakukan riset yang dalam untuk memahami proyek, terutama dari kalangan investor atau publik lah, masyarakat seluas yang tertarik dengan bidang ini. Maka literasi juga termasuk menjadi tantangan terbesarnya bagaimana publik bisa tahu dan kenal betul apa itu kripto aset, apakah itu koin-koin yang ada di Indonesia, yang legal seperti apa, yang ilegal juga ada enggak kan? Karena yang ilegal juga banyak. Sehingga ini yang harus diedukasi. Intinya sih kita tadi sudah sampaikan ada sekitar 4 kalau nggak salah yang resmi exchanger di Indonesia dan ada beberapa 39 kalau tidak salah jenis koin yang beroperasi di Indonesia dan itu sah dan legal dan listed di exchanger lokal kita di Indonesia. Kemudian volatility pasar atau market volatility nilai token juga bisa jadi berfluktuasi sehingga investor perlu siap menghadapi risiko kerugian. Nah, ini yang namanya investasi seperti yang saya bilang tadi itu pasti ada risiko risiko proyek, risiko volatilitas nilai koin. Sebagaimana koin misalnya Bitcoin juga itu up down nilainya. Bagaimana kita tahu bisa naik turunnya? Tentunya ini market demand. Ini lebih kepada pertimbangan secara alami kekuatan demand dan supply di pasar. Kalau seandainya contoh Bitcoin kenapa itu nilainya paling tinggi dan sebagainya, tentunya karena banyak peminatnya. Ibarat orang jual tuh banyak yang beli sehingga nilainya itu kan semakin besar. Sama halnya dengan saham saham sebuah perusahaan misalnya Unilever ataupun yang blue chip istilahnya itu kenapa mereka bagus karena Unilever, BCA, BRI itu kan saham-saham yang memang kapitalisasi pasarnya sangat besar orang semua tertarik tahu semuanya, ibaratnya dagangnya tuh laku lah gitu. Sehingga tentunya ini akan memberikan nilai volatility yang menjanjikan bagi para investor untuk membeli saham mereka. Nah, sama koin pun sama demikian jadi itu juga akan tergantung kepada kinerja atau performance si penerbit tadi itu Oke, kemudian lanjut. Nah, kita lanjut ke kesimpulannya sekarang Nanti kita akan banyak diskusi saja. Kesimpulannya adalah bahwa urun dana syariah berbasis token menawarkan potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia, dan sekaligus memberikan akses yang seluasnya bagi masyarakat. Saya ingat dulu itu sebelum adanya sukuk retail nah, kenapa minatnya kurang gitu karena partisipasi ataupun akses masyarakat itu kurang mungkin karena nilainya terlalu besar. Nah, dengan adanya retail bahkan oversubscribe sehingga masyarakat itu sangat
minat sekali untuk membeli sukuk pemerintah atau sukrinya pemerintah, sukuk retailnya ya. Nah ini pun sama sebetulnya dengan adanya tokenisasi aset ini, maka itu akan memberikan peluang seluas-luasnya ya untuk berinvestasi di proyek yang tentunya bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting, investor juga perlu memahami yang tadi saya sampaikan ya, atau harus punya literasi yang baik terkait dengan penerbitnya siapa, koinnya bagaimana ya, volatility-nya. Nanti biasanya itu di websitenya itu ada apa istilahnya teaser ya, yang terkait atau prospektus mungkin gitu ya, summary prospeknya seperti apa sehingga itu bisa dipelajari oleh pihak investor. Kemudian di Indonesia, nah urun dana syariah berbasis token belum diatur oleh pemerintah sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi ini sekaligus menjadi sebuah tantangan dan juga kesempatan, sekaligus mungkin pertimbangan tadi ya di slide sebelum ini ya. Beberapa aspek ya, mulai dari tadi ada regulasi, kemudian fluktuasi ya, ataupun volatilitas dan sebagainya, yang tentunya akan berpengaruh secara signifikan kepada dunia industri urun dana. Ya, kalau kita lihat mungkin urun dana mungkin secara total volumenya mungkin naik ya, tapi secara kualitas mungkin masih jauh seperti yang diharapkan ya, sehingga ini perlu ada satu breakthrough ataupun terobosan yang baru yang bisa memperbaiki ekosistem urun dana syariah ya, yang menggunakan dengan teknologi ataupun teknologi blockchain. Nah, tantangannya adalah yang paling besar yang harus paling tidak ada 3 ya. Pertama adalah manajemen risiko ya, kita harus analisa risiko bisnis, risiko komersial, risiko operasional, termasuk risiko syariah itu seperti apa. Dan yang tidak kalah penting itu adalah mitigasinya itu bagaimana ya. Kemudian tata kelola. Nah, ini tata kelola juga sangat penting ya, karena ini akan terkait dengan regulasi misalnya, karena seperti yang saya bilang tadi, Bapepti saat ini akan menyerahkan sepenuhnya kepada OJK nih. Jadi yang saya dengar nanti OJK akan mengatur semuanya urun dana ataupun kripto aset ya syariah. Nah kalau bicara syariah maka akan dilimpahkan kepada DSN, karena sehingga saat ini belum ada fatwa terkait dengan kripto aset yang sesuai dengan syariah itu seperti apa ya, karena yang konvennya sudah ada tadi sudah disampaikan ya, dan itu legal menurut Bapepti ya, mereka juga lagi menunggu fatwa di DSN. OJK juga nanti akan take over ya, mengambil semua tata kelola kripto aset ya, terutama yang konven terlebih dahulu ya, karena saat ini sekarang sudah arahnya ke sana semua, sehingga yang syariah juga harus ada ya saya berharap nanti akan ada fatwa terkait dengan kripto aset sesuai syariah ini ya. Dan yang ketiga adalah perlindungan konsumen. Nah, consumer protection tadi saya sampaikan in the event of loss ya, kalau ada kerugian lalu bagaimana ya, ini juga menjadi salah satu tantangan ya dalam perlindungan konsumen, terutama ya, harus diatur oleh POJK ya enggak. Lalu mekanismenya seperti apa, karena ini kan crowdfunding ya, atau urun dana yang tentunya agak berbeda dengan yang sebelumnya, dan ini sekaligus menjadi rekomendasi tentunya kepada pihak terkait terutama OJK ataupun Bapepti ya, untuk menjadikan ini sebagai concern bersama jika kita ingin memperbaiki ekosistem urun dana syariah ataupun kita ingin memajukan praktek urun dana syariah di Indonesia sesuai dengan regulasi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya, selebihnya nanti mungkin kita akan buka forum sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya limpahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz Ahmad Afandi Mahfud atas pemaparan materinya. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan untuk boleh raise hand, atau mungkin yang tidak bisa bertanya langsung boleh menuliskan di kolom komentar, kolom chat, maaf.
Boleh teman-teman? Baik, Ustadz, ada yang bertanya. Saya bacakan saja, Ustadz. Apa keuntungan bagi perusahaan membangkit listrik tenaga surya menggunakan token dibandingkan metode pendanaan tradisional seperti pinjaman bank atau ekuitas? Ini ada di kolom chat, Ustadz. Ya, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa penerbitan kita ini berbeda, ya maksudnya melalui urun dana berbasis token dengan yang biasa. Ya, memang bisa juga melalui bank, tapi bank dari segi persyaratan akan berbeda. Ya, walaupun akadnya mungkin bisa musyarakah, bisa mudharabah, tergantung juga ya. Tapi paling tidak yang berbeda itu adalah pertama kita menggunakan blockchain. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi pendanaan seperti melalui bank ya atau mungkin ekuitas ya, itu tentunya selagi tidak menggunakan teknologi blockchain maka itu jelas menjadi pembeda. Yang kedua, tokenisasi aset ya. Artinya seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan di slide, dengan adanya token itu akan membuat akses ya lebih mudah terjangkau lagi, lebih affordable lagi bagi para investor retail ya yang mungkin ingin investasi dalam jumlah yang kecil. Ya, sehingga itu yang membedakan. Kalau penerbitan biasa ya enggak, itu tentunya akan lebih besar lagi ya. Walaupun plafonnya juga mungkin besar. Contoh misalnya 1 triliun contohnya nilai penerbitannya ya. Tapi untuk investornya, nah ini kan nggak mungkin 1 juta ya nggak, atau 500.000. Nah ini akan lebih besar lagi ya. Sehingga hanya beberapa orang tertentu yang mampu dan bisa. Itu yang menjadi pembeda. Yang ketiganya, stakeholder atau pihak terkait ya dengan urun dana ini berbeda dengan penerbitan yang biasa. Ya enggak. Kalau penerbit biasa itu ada underwriter ya enggak. Kemudian ada rating ya kan. Tapi di kita itu semuanya dilimpahkan ya. Kalau tidak salah juga ini sesuai dengan POJK 57 kepada provider SCF. Ya, sekali lagi yang membedakan sebetulnya dengan teknologi blockchain yaitu blockchain juga dari segi regulasi tentunya akan berbeda ya, karena ini menggunakan kripto aset yang sesuai dengan aspek syariah dan dibuat token dari setiap proyek. Proyeknya 1 miliar, maka tokennya akan dipecah ya enggak sedemikian rupa sehingga itu bisa membuat investor lebih nyaman, lebih mampu lagi ya memiliki aset melalui token itu. Demikian. Oke, baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan pembangkit listrik tenaga surya dalam menarik investor melalui token crowdfunding, terutama di wilayah seperti Indonesia? Ya, untuk perusahaan pembangkit listrik tenaga surya, ya tantangan utamanya itu adalah bahwa pertama regulasi kita belum ada, ya enggak. Jadi ini juga menjadi sekaligus peluang sebetulnya, tantangan peluang lah ya. Karena berbasis token yang syariah itu di kita belum diatur. Ya, jadi ini memang kalau sudah, nah ini akan menjadi yang pertama. Ya, sekaligus peluang tadi saya bilang peluang dan tantangannya. Ya, yang kedua tantangan berikutnya itu adalah kalau menurut POJK saat ini itu maksimal 10 miliar. Ya, dalam 1 tahun. Saya tidak tahu kalau misalnya ini akan direvisi lagi, karena kan biasa kalau perusahaan bidang tenaga surya ini kan memerlukan dana yang lebih ya, bisa ratusan miliar. Nah ini saya nggak tahu apakah akan ada perubahan di sana. Jika ada perubahan maka ya tentunya bisa diakomodir. Tapi jika tidak, nah ini maka tidak bisa itu satu perusahaan kemudian
apa namanya, melebihi ketentuan yang ada ya, nilai penerbitannya itu ya, karena di POJK sesuai dengan pajak kita hanya 10 miliar ya. Nah, ini mungkin apa namanya, bisa juga melalui PUB atau penerbitan umum berkala ya. Jadi misalnya apa namanya, selesai misalnya 1 tahun ya, misalnya bisa juga lebih dari 10 M, tapi itu kan harus lebih dari 1 tahun, jadi multi-years ya. Jadi tahun ini 10, tahun berikutnya 10 gitu ya. Itu bisa juga begitu ya enggak. Tapi ini sekaligus kalau apa, tidak diatur oleh OJK, maksudnya di atas 10 miliar ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi perusahaan apa, pembangkit listrik tenaga surya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan dari saya, Ustaz. Kalau untuk perusahaan-perusahaan, ya, apakah ada syarat tertentu, Ustaz, untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari sistem perundangan di sini, Ustaz? Untuk perusahaan-perusahaan mungkin di Indonesia sudah bisa nggak ya, Ustaz, kira-kira? Bisa, cuma ya tadi kalau SCF biasa kan ya sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi ini kan karena berbasis token, ya enggak. Yang syariah itu belum diatur, gitu. Maka ini apa namanya, mungkin Mabruk dengan PT Urun Bangun Negeri akan kerjasama, ya enggak. Sehingga ini akan menjadi yang pertama di Indonesia sekaligus nanti akan, halo, ya. Kemudian nanti akan meminta fatwa dari DSN ya, sekaligus juga mengusulkan kepada pihak OJK untuk merevisi peraturannya, sehingga pelaku usaha ya yang minat ya, saya pikir mungkin akan banyak minat karena inovasi terbaru ya, akan melakukan hal itu sesuai dengan peraturan yang ada. Saat ini kan belum diatur seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, belum diatur. Mudah-mudahan ini akan kalau Indonesia kan biasanya kita jalan dulu baru kita minta regulasinya, gitu, jalan dulu ya. Kemudian setelah jalan baru keluar peraturannya, keluar fatwanya boleh tidaknya gitu. Ya sama kayak Bang Muhammad berdiri itu ya enggak, fatwa tentang bunga kan belum ada waktu itu. Ya enggak, Muhammad berdiri tahun 92, 93 ya, tapi fatwa tentang bank syariah, udah tentang bank syariah, fatwa tentang bunga kan lahir setelah itu. Ya, jadi mungkin ya sebagai terobosan mungkin bisa kita lakukan lebih dahulu, sambil jalan nanti baru kita bisa meminta fatwa dari DSN ya, sekaligus juga mengajukan permohonan ya agar POJK 57 saat ini bisa direvisi. Oke, baik, Ustaz. Terima kasih atas respon dan jawabannya. Kemudian sebenarnya ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Karena ini kan menggunakan sistem investasi, ini kan menggunakan sistem teknologi blockchain ya, Ustaz ya, yang mungkin masih banyak orang-orang Indonesia yang belum terlalu paham mengenai blockchain. Nah, apakah untuk orang Indonesia ini sebenarnya sudah sangat recommended, Ustaz? Mengingat blockchain ini mungkin belum banyak dimengetahui oleh masyarakat begitu, Ustaz. Atau masyarakat itu sebenarnya harus belajar dulu mengenai bagaimana sistem blockchain supaya paham lebih dulu, atau memang nggak apa sambil coba aja gitu? Ya memang ini bagian dari tugas kita, terutama SCF ya, pelaku SCF atau penyelenggara SCF akan memberikan edukasi. Ya, yang kita lakukan hari ini juga salah satunya adalah bagian dari edukasi publik, ya, literasi publik, supaya publik juga lebih aware. Tapi bagi pelaku kripto saat ini mereka sangat paham. Ya, di Indonesia itu sudah triliunan ya nilai transaksi kripto itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan itu kalau kita ngambil 10%-nya aja ya nggak bisa untuk investasi di bidang urun dana ini, itu udah sangat membantu sekali. Ya nggak? Sehingga kita berharap apa namanya, ini akan menjadi sekali lagi peluang bagi masyarakat luas di Indonesia. Ya, makanya kita ingin ada literasi kegiatan literasi sebanyak mungkin seperti yang webinar kali ini. Ya, termasuk juga mungkin dari pihak OJK dan sebagainya. Jika apalagi kalau POJK-nya dirubah atau direvisi, ini perlu literasi lagi yang lebih luas. Ya, tapi paling tidak
seperti yang saya bilang tadi, ya, itu sudah ada terdaftar ya 39 koin di Indonesia yang beroperasi dan resmi. Nah itu kan pasti mereka punya investor itu, mereka pasti punya pembeli, yang pembeli token koin ini, koin itu dan sebagainya, itu yang resmi. Paling tidak itu adalah sebagai pasar kita. Mungkin boleh saya katakan captive market kita ya itulah, ya enggak. Sudah ada, exchanger kita juga sudah ada. Paling tidak itu. Nah, cuma mungkin kita harus pilih yang mau dengan syarat seperti apa. Ya, ini harus ada kajiannya dari sekian banyak kripto aset yang beredar di kita ini, ya enggak, apakah mereka semua akan tertarik dengan konsep ini? Ya, tapi paling tidak itu yang mereka ada saat ini di Indonesia yang legal beroperasi, sekaligus itu menjadi market pertama urun dan syariah di situ. Ya, nah nanti berikutnya mungkin harapannya masyarakat luas seperti halnya di Cina, di Amerika ya, itu mereka sangat antusias dengan perkembangan kripto ya, atau perkembangan teknologi blockchain ini, sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan dunia ini, dan mudah-mudahan kita juga akan sama, tapi tentunya yang sesuai dengan aspek syariah. Oke, baik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Tadi kalau Antum bilang tadi kita sebenarnya sudah ada captive marketnya ya. Kemudian bagaimana nih Ustaz upaya untuk misalnya menarik mereka, apa yang menjadi keunggulan dari investasi di sini begitu Ustaz? Ya, tadi sudah sampai keunggulannya ya, apa saja. Nah, cuma sekarang supaya menarik mereka, ya paling tidak yang sudah jadi captive market itu kita tawarkan. Nah, ini perlu ada database ya. Bapak Putih tahu semua lah, itu siapa aja investor sebagainya, sehingga mereka tahu, oh ternyata ada urun dana syariah berbasis token, kan gitu. Jadi ini menjadi instrumen alternatif bagi mereka untuk investasi. Ya tentunya syariah ya. Jadi strateginya adalah saya pikir itu, karena kita sudah punya market sebetulnya ya, cuma ini yang syariah yang pertama. Nah tinggal bagaimana cara meyakinkan. Nah ini isu marketing sebetulnya ya, dari aspek strategi marketing itu bagaimana ya. Nah mungkin ada yang bertanya, tapi kan ini belum syariah kan itu ya, atau di OJK sendiri belum diatur ya. Sepertinya saya bilang tadi bahwa kebiasaan di Indonesia itu jalan dulu kegiatannya baru akan diatur oleh pemerintah ya, sehingga ini kalau misalnya menunggu fatwa atau menunggu POJK ini nggak jalan-jalan. Kenapa? Mungkin mereka itu ingin melihat bagaimana ketika berjalan itu, ya nggak, sehingga bisa dievaluasi. Jadi kalau belum jalan kan belum dievaluasi ya, apakah baik atau tidaknya dan sebagainya, apakah ada manfaat, ada risiko dan sebagainya. Tapi kalau sudah beroperasi, berjalan, nah ini tentunya akan bisa dengan mudah untuk dilihat atau diakses apakah ini syariah, apakah ini merugikan, atau bagaimana mengaturnya kan gitu ya. Karena OJK juga perlu bagaimana cara mengaturnya nih, ya nggak, teknologi itu bagaimana cara mengaturnya. Nah itu yang paling utama saya pikir di situ, sehingga kita bisa memetakan aspek risikonya yang tepat itu seperti apa. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Afandi Mahfud atas waktu dan kesempatannya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing mengenai materi webinar kita hari ini. Karena waktu sudah hampir menunjuk pukul 10, maka mungkin kita cukupkan ya Ustaz ya. Ya. Ya kecuali kalau ada pertanyaan lain. Ya. Oh iya. Sementara sampai saat ini sudah tidak ada Ustaz. Ya. Mohon maaf, ini sudah masuk pukul 11, mohon maaf. Ya. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini dan juga para peserta. Semoga bisa ikut berpartisipasi di webinar berikutnya ya Ustaz ya, karena webinar dari Mabruk ini akan terus berkelanjutan insya Allah. Mohon ditunggu aja informasinya, mohon tunggu saja informasi-informasi berkaitan dengan webinar-webinar berikutnya. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tadi mungkin ada beberapa kesalahan teknis terkait slide dan lain sebagainya.
Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan untuk di webinar yang sama. Sekali lagi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran semuanya. Terima kasih.